Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang lalu masih di sekitar pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya akan membahas tentang modul, penyusunan modul pembelajaran sebagai publikasi ilmiah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, macam publikasi ilmiah dan angka kreditnya sudah kita ketahui bersama, terdapat di dalam buku 4. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas publikasi ilmiah pada subunsur 2.3, yaitu publikasi buku pelajaran yang berupa buku pengayaan dan buku pedoman guru. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada buku pengayaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, buku pengayaan, buku pelajaran, dan pedoman guru di sini ada beberapa macamnya. Yang pertama, buku teks pelajaran, kemudian buku pengayaan yang berupa modul dan diktat, kemudian buku dalam bidang pendidikan, kemudian karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas benar tentang buku pengayaan yang berupa modul pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu sebetulnya modul pembelajaran? Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri dari materi tersebut. Bapak Ibu, modul tersebut harus secara jelas menunjukkan yang pertama adalah identitasnya, di mana identitas itu akan terdiri dari nama dari mata pelajaran itu atau materi pokoknya. Kemudian tahun atau semester diterbitkannya modul tersebut, kemudian penjelasan kelas atau dari peserta didik kelas berapa yang akan menggunakan modul tersebut. Kemudian untuk modul pada umumnya sistematikanya terdiri dari sebagai berikut. Materi pelajaran pada suatu modul disusun dan disajikan sedemikian rupa agar siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan di dalam modul tersebut. Pada umumnya sistematika modul terdiri dari yang pertama, petunjuk penggunaan modul untuk siswa, kemudian disusul dengan isi materi atau pembahasan yang berisi uraian materi dan contoh-contoh yang disajikan. Yang ketiga yaitu lembar kerja siswa atau LKS, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atau penilaian atau biasa disebut dengan uji kompetensi untuk siswa. Yang berikutnya, sistematika berikutnya adalah kunci jawaban atau evaluasi dari uji kompetensi yang sudah disusun oleh guru. Dan kemudian yang terakhir, kalau ada disusun pula buku pegangan untuk tutor atau guru. Biasanya buku untuk tutor ini berisi kumpulan-kumpulan soal dan juga jawaban serta skornya. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri lain dari modul yang perlu kita kenali adalah bahwa yang pertama, dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, kegiatan pembelajaran pertama, kemudian kegiatan pembelajaran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tergantung pada KD yang akan disajikan. Kemudian, ciri yang kedua, modul diawali dengan peta konsep materi. Dapat pula dilengkapi dengan peta konsep dari perintah siswa, perintah kepada siswa. Kemudian yang ketiga, di setiap akhir kegiatan terdapat umpan balik dan tindak lanjut.
Nah, Bapak Ibu, umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Kemudian, ciri yang paling membedakan modul dengan yang lain adalah satu, tersedianya berbagai petunjuk penggunaan modul itu sendiri yang lengkap dan detail atau rinci, agar supaya peserta didik mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Dengan membaca perintahnya yang detail, semakin detail perintahnya atau petunjuk penggunaannya, maka semakin paham siswa tersebut cara menggunakan modul itu. Akan lebih baik pula diawali dengan peta konsep dari materi yang akan disajikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, untuk bukti fisik modul yang akan diajukan dalam penilaian angka kredit guru, maka perlu diketahui bahwa modul yang digunakan harus disahkan di tingkat provinsi oleh Dinas Provinsi. Kemudian untuk madrasah harus disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Di tingkat kota atau kabupaten, maka modul harus disahkan oleh Dinas Distrik Kota atau Kabupaten. Untuk yang madrasah harus disahkan sampai dengan Kemenang Kabupaten. Kemudian untuk tingkat sekolah yang digunakan di tingkat sekolah atau di tingkat madrasah, modul harus disahkan oleh Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah setempat, disertai dengan tanda tangan Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah dan tempel yang bersangkutan. Bapak Ibu, angka kredit modul untuk per semester, modul dibuat per semester, satu semester satu buah modul yang bisa diajukan. Untuk modul yang digunakan tingkat provinsi memiliki angka kredit 1,5 atau 1,5, kemudian tingkat kabupaten atau kota 1, dan modul yang digunakan di sekolah atau di madrasah sendiri bernilai 0,5 tiap semester. Nah, Bapak Ibu, sangat simpel bukan? Berikut ini marilah kita lihat contoh modul dari salah satu madrasah yang sudah kami lihat dan kami cek. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.